alhamdulillah ya. Tapi kalau memang itu ada, itu harus kapitalisasi. Nah, kemudian yang kedua ya terkait dengan masalah dana-dana yang berasal dari dipa satker lain yang masuk ke satker lain, ke daerah kan. Ini yang banyak itu adalah satker dipa pusat yang dialokasikan ke satker kita di daerah. Nah, ini yang perlu kita identifikasi juga, karena yang teridentifikasi itu kan ada terkait dengan matching fund, kemudian competitive fund, kemudian masalah dana penelitian dan yang lainnya. Ya, ini mohon masing-masing satuan kerja yang memang mengalokasikan dana ke satker di internal Kemendikbudristek, ya. Misalnya kita akan, ini yang banyak saya lihat ini kan ke PTN ya, ke perguruan tinggi. Ini mohon nanti ini diidentifikasi mekanismenya seperti apa. Apakah menggunakan mekanisme swakelola, kan ada tipe 1, tipe 2, ya, ataukah misalnya melakukan revisi DIPA atau tidak, ya, atau hanya sebagai dana titipan. Nah, ini satuan kerja ya yang memberikan dana ke perguruan tinggi atau ke satker lain itu seperti apa? Apakah satker yang menerima itu melakukan revisi DIPA atau realokasi, ya, ataukah dia mekanismenya dengan menggunakan mekanisme swakelola? Artinya yang mempertanggungjawabkan itu adalah tetap si yang punya DIPA. Kalau ada nanti sisa per tanggal pelaporan atau ada kas dalam penguasaan satker per tanggal pelaporan, kan mereka harus sajikan sebagai kas lainnya atau setara kas, ya. Nanti itu pihak ketiga dan sebagainya, atau dia harus setor kas negara dan sebagainya, itu harus ditetapkan. Jadi ini beberapa yang coba kami identifikasi ya, yang terkait dengan matching fund, competitive fund, dana penelitian, perlakuan di satkernya seperti apa sih? Nah, ini mohon diidentifikasi karena ini nanti akan menjadi perhatian BPK, ya, karena harus ada keseragaman perlakuannya, ya. Karena ada juga misalnya kalau kemarin itu kan misalnya kalau dia BLU dia melakukan pengesahan pendapatan dan belanja, kalau dia non BLU berarti dia hanya mengakui sebagai dana titipan. Jadi hanya perantara untuk membayarkan, tapi tanggung jawab SPJ, kwitansi dan sebagainya itu adalah bagian pertanggungjawaban dari yang punya DIPA, ya. Ataukah memang ya kalau nggak salah di dikti kan ada misalnya yang lainnya itu kan, misalnya yang insentif IKU kalau nggak salah ya, itu kan direalokasi atau dimasukkan sebagai penambah DIPA. Artinya dia mereka revisi, ya. Tapi itu dipastikan apakah semua PTN melakukan itu merevisi atau bagaimana? Ya, ini nih mulai sekarang kami mohon untuk diidentifikasi, diinventarisasi, karena nanti akan diuji berapa jumlah dana misalnya matching fund-nya, kemudian kompetitif fund-nya itu berapa, dan kalau ke swasta sih ya nggak ada masalah. Tapi kalau itu ke negeri, nah ini yang perlu diidentifikasi. Karena nanti terkait nanti dengan masalah perlakuan di masing-masing satuan kerja, ya. Jadi mohon nanti itu di apa namanya? Silakan. Wah, ini Mas Indah sama Mas Angga ini, udah beres kalau sudah hadir, ya. Kemudian ya jadi nanti itu ya, jadi sebenarnya ini ya, jadi yang teman-teman dikti ini yang masalah matching pak dengan vokasi ya, ini tolong di inventarisasi perlakuannya di masing-masing satker seperti apa, ya.
apakah benar, apakah sama, apa beda? Karena ini nanti akan jadi persoalan kalau itu berbeda, ya. Kalau berbeda itu kan nanti ini yang menjadi catatan BPK. Dan kalau misalnya nanti kita mau seragamkan, kendalanya apa? Ya, karena mungkin kalau dia realokasi di IPA kan berarti dia harus revisi di IPA. Kendalanya apa kalau dia lakukan revisi di IPA? Kalau dia mekanismenya swakelola, berarti kan relatif nggak ada masalah. Karena nanti memang mereka hanya sebagai membantu satker yang punya DIPA. Mereka membayar, kalau ada saldo per tanggal pelaporan, mereka harus sajikan di laporan keuangan sebagai kas lainnya. Jadi tidak masuk di dalam DIPA mereka. Artinya mereka tidak mengakui sebagai pendapatan dan belanja. Kalau misalnya dia sebagai menggunakan swakelola, ya, ini nanti mohon masing-masing satker mengidentifikasi ini, ya, karena ini yang artinya jangan sampai nanti di akhir-akhir baru BPK mengangkat, nah kita baru keteteran cari datanya, ya, kemudian kita melakukan langkah-langkah untuk perbaikan sudah nggak ada waktu dan sebagainya, sehingga kami mohon ini mulai sekarang diidentifikasi, nanti kita coba mencari solusinya, ya. Kalau harus revisi kendalanya apa, ya. Kalau hanya misalnya kalau misalnya BPK mau menerima cukup dijelaskan, ya alhamdulillah, ya kita cukup ungkapkan. Tapi kalau tidak harus ada dokumen-dokumen transaksi yang harus kita revisi, apalagi kalau itu melibatkan Kementerian Keuangan, nah ini kan perlu waktu, ya, sehingga mohon ini mulai sekarang dipetakan, ya. Kemudian yang ketiga, ini yang masalah bantuan pemerintah, ya. BDDM kita itu kemarin itu masih berapa ya? Masih berapa miliar? Ratusan miliar. Ya. Oke, jadi mungkin ini mohon Bapak dan Ibu sekalian, ya, yang mempunyai bantuan pemerintah, kan kita kemarin menyajikan kan posisi terakhir. Ya sebenarnya itu posisi setelah tanggal 31, tapi kan itu kita koreksi, ya. LPJ yang sudah datang sampai dengan mungkin Februari pertengahan, ya, itu kita masih koreksi, ya. Jadi mohon disiapkan nanti posisi terakhir. Misalnya ada posisi per 31 Maret, ya. Atau ada posisi sampai dengan terakhir, misalnya ini sekarang April tanggal 5. Nah, misalnya hari Jumat tanggal 7, ya udah misalnya posisi 7 April inventarisasi LPJ yang masuk, ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa kita ajukan sebagai koreksi BDDM. Ya. Jadi tapi dipastikan nanti kalau bisa nanti ada beberapa yang coba diuji. Ya, karena mereka kan terkadang BPK juga mencoba menguji beberapa sampelnya, ya. Jadi tolong diinventarisasi Kasubdit. Siapa itu Pak Ustaz? Saya udah bilang, jadi sebenarnya itu kan bisa saja kalau BPK dan KL terkait itu sudah punya data dan memang mau ini, ya daftar aja, bisa, nggak harus tanggal 18. Kalau memang kita sudah siap dan BPK siap. Posisi di mana, Pak? Ya. Tapi memang di jadwal mandatorinya itu 18. Tapi kalau kita siap dan BPK siap, ya bisa saja sebelumnya, ya. Dan kan itu pasti nggak sekali kan, biasanya formalitas sekali, setelah itu kan final sampai 10 kali kan. Final 1, final 2, final 3 sampai final 10. Ya, tapi ya itu kan biasanya kita lihat urgensinya. Kalau memang ada angka-angka yang signifikan, biasanya detik-detik terakhir kita masih bisa koreksi. Tapi kan kalau bisa kita hindari yang ini, ya,
Kita menghindari, nggak usah menghindari yang detik-detik terakhir. Kalau bisa sekarang kita selesaikan, ya kenapa harus diundur ke belakang gitu? Atau tanggal 14 April sudah selesai, ya lebih bagus malah. Kita libur Lebaran malah enak kan? Nggak mikir lagi, ya. Nah itu yang terkait dengan BDDM ya. Nah kemudian ini juga terkait dengan pencatatan resiprokal ini ya. Terkait juga dengan masalah penyaluran dana antar satker ini. Yang tadi itu yang masalah, ada kaitannya juga tadi dengan masalah matching pan, kemudian kompetitif pan, penelitian itu. Nah, kalau dia sahkan atau diakui mereka sebagai pendapatan atau belanja mereka, memang kan ini harus ada resiprokalnya kan, menggunakan akun resiprokal. Ya, ini sehingga nanti hasil identifikasi Bapak dan Ibu sekalian nanti terkait tadi dengan dana-dana yang yang antar satker itu ya, yang dari satker pusat ke satker kita di daerah. Nah, ini nanti kan terkait dengan masalah resiprokal ini. Ya, tergantung nanti perlakuannya di masing-masing satker seperti apa sih. Gunakan akun resiprokal ini. Ini yang Puslapdik terkait dengan SPP beasiswa apa gimana? Oke, perlu kita lihat juga di sini. Kan kalau itu SPP yang terkait dengan UKT, SPP atau UKT, kan ini beasiswa ya, karena komponen beasiswa itu kan ada UKT, ada biaya buku dan sebagainya. Untuk UKT kan memang itu penguatan, maka ini juga ini sebagai hal itu. Ya, atau yang